Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Firmansyah, NIM H1D0199047 di mata kuliah Data Warehouse. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan proses ETL dari nantinya data mentahan yang ada dan udah dipersiapkan lewat Excel dikonversi ke database MySQL. Nah, di sini sudah terlihat pentahonya dan kemudian ada yang sudah dipersiapkan juga. Yang pertama ada data mentahan yang sudah dibuat dan dipersiapkan di Excel. Di sini ada tabel fakta, kemudian ada 3 dimensi. Kemudian yang kedua ada aplikasi XAMPP, kemudian yang terakhir ada database yang sudah kita buat dengan nama database peminjaman. Oke, langsung saja ke proses ETL yang pertama, yaitu kita ngebuat file baru, file transformation baru, dan kemudian nanti akan muncul laman kosong seperti ini. Nah, setelah itu yang pertama dilakukan adalah kita mencari di sini Microsoft Excel Input. Nah, Microsoft Excel Input itu nanti di drag ke layout dari Pentaho dan nantinya diurutkan sesuai dengan jumlah tabel fakta serta dimensi yang ada di Excel yang sudah kita buat. Nah, karena di Excel sini saya ada 1 tabel fakta dan 3 dimensi, berarti di sini ada Microsoft Excel inputnya ada 4. Yang pertama ada fakta peminjaman, kemudian yang kedua ada dimensi detail, dimensi buku, dan dimensi waktu. Nah, kemudian nantinya di dalamnya bisa dibuat nama dari Microsoft Excel inputnya. Di sini saya menamakan fakta peminjaman. Kemudian buat spreadsheet type-nya diubah menjadi Excel 2007 XLXX Apache POI. Nah, kemudian nanti bisa browse file Excel yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu nanti kita add dan di bagian sheets kita get sheets name, kemudian available itemnya dari sheet 1 yang di available item diubah ke your selection. Gitu. Nah, kemudian nanti kita harus mengisi start row-nya, kemudian dan start column. Di sini start row-nya 1, start column-nya 0 itu dilihat dari tabel fakta peminjaman di sini, di mana ID peminjaman atau isi dari tabel fakta dimulai dari di Excel ini ada A2 di sini. Nah, tapi karena format dari Pentaho itu dikurang 1 atau dimulai dari 0, jadi ini anggapannya adalah barisnya itu 1 karena di sini 2 dikurang 1, kemudian kolomnya itu 0 karena A dikonversi sebagai angka 1, kemudian dikurang 1 menjadi 0. Nah, kemudian di bagian fields itu langsung klik get fields from header row, di mana nanti bakal langsung muncul header dari total variabel yang ada di tabel fakta kayak gitu. Kemudian di oke. Nah, kemudian itu diulangi di bagian dimensi yang lain. Kemudian setelah memasukkan Microsoft Excel input, kita membuat filter row, di mana filter row ini dibuatkan untuk setiap dimensi kecuali tabel fakta. Jadi setiap dimensi dibuatkan filter row. Di sini saya ada 3 dimensi, jadi ada 3 filter row. Nah, filter row ini bisa dicari di sini juga di bagian desain. Kemudian diletakkan di samping Microsoft Excel input dan dihubungkan. Cara menghubungkannya adalah dengan drag kursor ke Microsoft Excel, kemudian ada tanda ini klik untuk menghubungkan. Nah, kemudian di filter row ini nantinya di sini ada field itu diubah ke primary key. Jadi
guna filter row ini adalah menentukan primary key dari setiap dimensi gitu. Nah, ketika udah nanti kemudian di sini dipilih milih yang is not null, kemudian oke, dan kemudian di oke aja. Nah, nanti dibuatkan 3 karena saya ada 3 dimensi, kemudian dihubungkan semuanya dengan Microsoft Excel input di setiap dimensinya gitu. Ini dimensi detail nyambung ke filter row 1, dimensi buku nyambung ke filter row 2, dan dimensi waktu nyambung ke filter row 3. Kemudian setelah filter row atau setelah kita menentukan primary key dari setiap dimensi, kita selanjutnya adalah memasukkan fitur stream lookup. Nah, fitur stream lookup ini dibuatkan sesuai dengan jumlah dimensi juga, namun di stream lookup yang pertama itu dihubungkan juga dengan tabel fakta. Nah, stream lookup ini nantinya setelah dihubungkan dari filter row ke stream lookup, nanti akan ada pilihan untuk memilih main output gitu. Kemudian nanti dihubungkan lagi dari fakta peminjaman, kemudian stream lockupnya itu diaturnya dengan lookup set stepnya itu yang filter row. Kemudian lookup field ini dan fieldnya itu dipilih dengan primary key dari setiap dimensi. Nah, ini karena dari filter row yang dimensi detail, jadi primary key-nya adalah ID peminjaman. Kemudian setelah diisi dengan primary key, di bawahnya diisi dengan variabel selain primary key. Di sini ada ID buku. Nah, kemudian setelah itu langsung di oke aja. Nah, nanti dibuatkan 3 dan setiap stream lookup dari 1 sampai ke 3 itu nyambung. Jadi dari 1 nyambung ke 2, yang 2 juga nyambung ke 3. Nah, kemudian setelah stream lookup nanti ada memasukkan fitur terakhir yaitu table output, di mana table output disambungkan dengan stream lookup 3 dan di table output diberikan nama, kemudian dari koneksinya, kemudian target table, di mana ini nantinya bakal jadi satu table di PHP My Admin dengan nama sesuai dengan yang teman-teman mau buat. Ini saya kasih nama peminjaman _1. Kemudian truncat table-nya saya centang di sini, sebelumnya belum kecentang, terus dicentang. Kemudian di SQL di execute. Ini SQL di execute, kemudian oke, dan di close, kemudian di oke. Nah, terakhir teman-teman bisa klik simbol mata atau preview this transformation. Nah, quick launch. Nah, akan muncul preview data dari tabel Excel yang awal kita buat di Excel ini, tabel mentahan udah dikonversi dari lewat aplikasi Pentaho menjadi seperti ini gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat langsung di PHP My Admin-nya ini, kita refresh. Nah, di database peminjaman sudah muncul satu tabel, yaitu tabel peminjaman _1, di mana ini adalah tabel yang sudah kita buat dari awalnya data mentah di Excel menjadi database yang tersusun rapi di PHP My Admin lewat aplikasi Pentaho. Nah, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan proses ETL konversi data untuk mata kuliah data warehouse. Semoga dapat jelas yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.